Selamat siang. Namo Buddhaya, Namo Amitofo, Salam Indonesia Maju. Ya, pada hari ini perbincangan kita khususnya lebih menjurus kepada lonceng kehidupan. Dengar baik-baik. Lonceng kita bisa lihat ada yang bergerak. Ini adalah bunyi daripada lonceng. Ya, nah kita dengarkan lagu ini. Lagu ini adalah pujian terhadap Hansanse yang biasa di Wihara Hansan itu di gunung, di pukul gong yang sangat besar sekali setiap pagi dan malam hari. Dan ini mengingatkan kita untuk bangun pagi dan untuk terlelap untuk tidur di malam hari. Siang semuanya. Dalam doa kita bawakan sejenak renungan tentang suara daripada lonceng. Di tengah malam hari terdengar suara dari lonceng di Hansanse memberikan ketenangan bahwa dalam kehidupan kita mengingatkan untuk selalu waspada. Sudahkah kita melihat ke dalam hati suara yang terdengar dari kejauhan menembus ke dalam neraka dan menyentuh semua makhluk termasuk sampai ke surga? Suara dari kegelapan malam terdengar suara lonceng menyentuh hatiku, membawa kedamaian di dalam diri, mengingatkanku untuk selalu waspada dan aware bahwa hidup ini harus diisi dengan kebaikan. Bila dalam hati kita masih ragu-ragu, apakah kita bisa melakukan kebaikan? Lalu lagi kita tanya, sebuah lonceng ketika dipukul, dia tidak marah. Lonceng ketika dipukul, dia tidak teriak, tapi dia memberikan suara yang bisa membawa kedamaian bagi siapapun yang mendengarkan. Dunia ini ada dunia terang dan dunia gelap. Ada siang, ada malam. Ada hal kebaikan, ada juga kejahatan. Di saat kebaikan sudah dilakukan, maka kita harus melimpahkan kebaikan ini kepada semua makhluk yang membutuhkan. Mereka yang belum bisa melihat cahaya, semoga bisa mendapatkan cahaya. Mereka yang belum bisa mendengar kebaikan, semoga bisa mendengar kebaikan. Ya, pada hari ini kita berbahagia sekali bisa masih hidup, masih bisa menyalakan bel, teng 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 teng, masih bisa mendengar suara lonceng di pagi hari, alarm yang membangunkan kita dari nyenyaknya tidur. Berarti kehidupan masih dimulai untuk satu hari ini. Sampai kapan kita bisa terus melangsungkan kehidupan ini? Sampai nafas berhenti. Maka lonceng kehidupan itu setiap saat selalu berdetak dengan sempurna. Yang paling kita bisa dengarkan dengan nyata adalah di sini.
Detak jantung kita adalah lonceng kehidupan kita. Ketika dia masih berbunyi seperti jam, duk, duk, tep, 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 berarti kita masih hidup. Ketika ini sudah tidak lagi kedengaran berbunyi, bahkan di nadimu sudah tidak ada lagi denyut yang berdetak yang mengingatkanmu tentang kehidupan, berarti kamu sudah mati. Saat itu lonceng kematian sudah menyala. Dan kematian bukan akhir dari segalanya, karena kematian adalah awal daripada kelahiran kembali. Maka di saat itu kita akan dinyalakan kembali lonceng kelahiran kita. Masalahnya, lahir di mana? Jangan sampai lonceng neraka yang berbunyi tong tong tong. Kalau lonceng di surga yang berbunyi tiang tiang tiang, itu begitu indah didengar dan kita bisa merasakan kedamaian. Tapi kalau lonceng neraka yang dibunyikan, apalagi trompet sangkala sudah ditiup, wah, kiamat sudah datang. Dan saat kita mati itu adalah kiamat kecil. Tapi saat kita sudah perasaan hati jantung kita ini berhenti, itu juga sudah merupakan tanda daripada kehidupan ini berakhir dalam saat kelahiran sekarang. Walaupun kelahiran ada terus berulang, tapi kita harus menyadari selama kita lahir sampai kita meninggal, kita tahu kita sering diingatkan oleh banyak hal, bunyi-bunyian yang harusnya mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Tetapi kita melupakan itu semua. Ketika bel gereja melonceng, tang, 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 apakah Anda pergi ke gereja? Ketika pagi hari, di gong yang besar di wihara dibunyikan, gong, gong. Apakah Anda sudah berada di dalam tempat ibadah? Atau berada dalam meditasi, atau berada dalam kebaktian di rumah, atau kebaktian dimanapun? Ketika lonceng dan gentak Tibetan dibunyikan, apakah Anda sudah siap untuk berdoa? Apakah Anda sudah merasakan ada getaran yang begitu indah dari suara lonceng yang mengingatkan kita bahwa setiap detak nadi kita juga merupakan irama. Ketika kita mendengarkan alarm atau mendengarkan suara waker, tek 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 tek, demikian juga dengan jantung kita berdetak terus setiap saat. Kita selalu diingatkan tentang kehidupan. Hidup itu berlalu detik demi detik. Jarum jam terus muter, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Tidak menunggu. Kebaikan juga selalu menunggu kita untuk dilakukan. Kejahatan tanpa disuruh, dia sudah otomatis kita lakukan. Dan ketika kedamaian hati ini terusik hanya karena suara-suara yang tidak jelas yang muncul dari luar, maupun suara-suara tidak jelas yang muncul dari dalam diri kita, hening sejenak, tenang, dengarkan suara lonceng memanggil. Kenapa kerbau diberikan lonceng di lehernya yang begitu besar, sama bunyinya ting dong ting dong? Kerbau itu diberikan semangat ketika kaki langkah membawa pedati itu berjalan, loncengnya juga ikut bergerak. Artinya lonceng itu adalah irama kakinya mengikuti. Dia harus terus berjalan dan terus berjalan. Anak kecil kenapa dikasih gelang bel di kakinya? Supaya biar kedengeran anaknya ada di mana. Karena ketika anaknya melangkah atau berjalan atau berlari, itu kan kedengeran kerincing kerincing kerincing. Dulu toko mainan yang paling laku, ya mainan anak-anak itu kerincing kerincingan buat anak bayi. Kenapa? Karena dia baru belajar mendengar, belum mampu mendengar suara-suara lain. Tapi kalau suara kerincingan atau suara bel, dia akan lihat, dia akan muter-muter dan dia akan tertawa. Karena suara bel menenangkan hatinya. Yang lebih besar adalah bel genta, gong. Ketika dipukul akan menghasilkan suara vibrasi yang teng,
Mukulnya kapan? Saat itu dipukul dia bunyi, pong, vibrasinya terus terdengar agak lama. Kenapa? Gong, genta, atau tacung ini adalah sumber vibrasi, sumber getaran. Kebaikan juga sama. Ketika kita teringat dengan detak jantung kita, kita melakukan segala kebaikan dengan hati kita, dengan ketulusan, ini juga punya getaran. Getaran kebaikan ini melampaui dari jarak getaran suara bel atau suara gong. Getaran kebaikan bisa didengar sampai melawan arah angin, melawan seluruh arah mata angin. Karena getaran kebaikan bisa dirasakan oleh mereka, makhluk-makhluk yang sangat senang dengan kebaikan. Karena ketika Anda melakukan kebaikan, ada di situ jasa baik. Jasa kebaikan inilah yang akan diminta oleh semua makhluk, supaya mereka juga ikut bermudita, ikut merasakan cinta kasih, ikut merasakan disayang, ikut merasakan haru dalam kebaikan itu sendiri. Maka jangan pernah ragu-ragu dalam berbuat baik, karena kebaikan adalah inti daripada kehidupan. Karena kalau kita katakan apa sih makna hidup? Kalau kita bilang orang jahat setiap hari berbuat jahat, hidupnya makmur, kaya, bisa beli ini beli itu, padahal hasil dari korupsi. Kalau kita nggak ikut korupsi, kita diinjak-injak terus. Kita tidak dihargai orang karena tidak punya sesuatu untuk dipamerkan. Yes, no problem. That's your problem. Not my problem. Kenapa? Anda mau pamer ke orang-orang, tapi uangnya hasil korupsi. Yang ada masalah. Silakan enjoy your life. Karena kejahatan akan berbahagia di atas kejahatannya sebelum ketahuan, sebelum karma buruknya berbuah. Kalau kita baru menanam, menunggu sampai buah, kan ada waktunya tuh. Baru menanam bibit, terus nunggu dia sampai pohonnya besar, sampai nanti berbunga, terus kemudian berbuah. Ada waktunya. Jadi orang yang jahat itu aman-aman aja. Yes, nggak ada masalah. Tapi bila waktunya tiba, mau lari kemana? Nyumpat di mana? Memang ada goa tempat menyumpat untuk dari orang menutup kejahatannya. Dalam goa ternyata ada ular, ada macan, ada binatang berbisa. Nggak aman juga. Anda bisa menyumpat dari hukum negara, tetapi tidak bisa menyumpat dari hukum karma, hukum semesta. Ya, jadi bayangkan, gong kejahatan sudah berbunyi ketika surat kabar menulis ada orang yang jahat ketangkap, ada koruptor tertangkap, ada pembunuh tertangkap, ada apapun di situ tertangkap. Surat kabar akan mengekspos, dan inilah gongnya. Gongnya akan berbunyi, seluruh dunia tahu. Tapi kalau orang baik ya, aduh, susah tuh. Jarang ditulis di surat kabar ya. Ada orang habis berbuat kebaikan, berdonasi, membangun wihara, membangun gereja, membangun masjid, nggak ada ditulis di kebaikan. Kenapa? Karena memang perbuatan baik nggak perlu diekspos. Perbuatan baik nggak perlu dikasih tahu satu dunia sampai semua orang tahu. Tapi kalau kejahatan otomatis terekspos. Itu dia perbedaannya. Makanya banyak orang berbuat baik ya diam-diam saja. Banyak orang berbuat baik ya dia nggak ngerti. Dia mau ekspos perbuatan baiknya, suruh wartawan meliput dia. Toh juga nggak ada yang baca. Kenapa? Nggak ada yang minat melihat namamu banyak melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bukan untuk diekspos. Yes. Dan kalau perbuatan jahat, nah itu banyak yang baca. Kenapa? Baru ditangkap seorang pemerkosa anaknya sendiri. Wah, semua orang menghujat. Baru ditangkap orang yang melakukan kejahatan, memviralkan bla 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 bla. Semua orang tahu. Nah, ini dia. Jadi kita dalam hidup ini harus selalu merenung bahwa saya salah ya, saya pernah salah. Akui kesalahan itu. Saya berbuat baik, saya terus melakukan kebaikan. Kenapa? Saya takut kapanpun kematian itu akan datang. Ketika belnya sudah dinyalakan, teng 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 teng, ada siapa yang bisa menunggu? Tunggu. Saya belum siap mati.
saya belum siap untuk berjalan, saya belum siap untuk naik ke dalam kereta kematian, saya belum siap untuk berubah, saya belum siap kehilangan. Semua teriakan itu muncul di saat bel sudah dinyalakan. Apakah mereka menunggu kita? Tidak. Jadi ketika dulu kalau di semua masjid ada beduk ya. Nah, kalau aliran NU kalau nggak salah beduk itu pasti ada. Yang sekarang saya kurang tahu. Tapi kalau dulu kan kalau mau ajan beduknya dipukul dulu. Jadi beduk itu penanda daripada mau dimulai nih sholat nih. Dan di wihara juga begitu. Gong sama beduk selalu saut-sautan. Ya, gong yang pertama dulu bunyi tong, lalu dipukul beduk duk, tong duk, tong duk, tong duk 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 duk. Nah, itu artinya di wihara baru dibuka pintu, disilakan orang untuk masuk dan beribadah. Ya, di gereja dulu, sekarang sih jarang terdengar. Kalau gereja di mana-mana dulu loncengnya itu satu kota kedengeran, lonceng gereja. Itu setiap jam berbunyi, tapi yang pasti jam 12 berbunyi. Tiang, 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 tiang. Sejuk mendengarnya. Ini tanda. Tanda untuk berbuat baik, tanda untuk berdoa, tanda waktunya untuk Tuhan, waktunya untuk Allah, waktunya untuk para Buddha, Bodhisattva, dan alam semesta. Dimulai untuk mengheningkan diri, dimulai untuk bersujud, dimulai untuk membuka hati kita, dimulai untuk meneruskan doa kita ke atas. Sudahkah Anda mendengar suara lonceng itu? Ketika Anda masuk ke ICU, lonceng itu selalu, terdengar sangat menyayat hati. Lonceng apa sih kalau di ICU? Itu tuh mesin yang nyebelin. Mesin apa ya? Itu yang bunyinya tit, 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 tit. Itu lonceng, itu lonceng. Lonceng kehidupanmu di saat kamu mendekati ajal. Kenapa? Loncengnya tinggal nunggu bunyi kata yang tidak ada putusnya. Tit. Di saat itu kita sudah tidak bernafas. Di saat itu batang otak kita sudah mulai mati dan tubuh kita terbujur dingin. Itu loncengnya dari mesin di ICU yang nyebelin banget. Karena kalau dia masih tit, 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 itu hati kita juga ikutan deg-degan. Kenapa? Kalau orangnya tuh lagi koma, tidak sadar, keluarga yang nungguin di sampingnya itu, yang ikut ngedengerin nada itu, yang ikut ngedengerin temponya itu, yang deg-degan, menyayat hati. Kapan ini bisa siuman anaknya? Atau tit, ketika itu berbunyi, tidak ada yang siap. Langsung tanpa diperintahkan, tanpa diinstruksikan, air mata keluar, langsung sedih, langsung nangis rung-rungan. Padahal cuma satu suara doang. Ting. Aneh kan? Waktu dia masih berbunyi tit, 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 Anda bisa menahan air mata. Anda bisa tidak gerung-gerungan. Anda bisa terus berdoa. Anda terus mengharapkan kesembuhan. Tapi ketika tit, langsung tidak ada yang bisa menahan. Anda bergejolak dan kemudian ngeraung-raung nangis. Kenapa kau meninggalkan? Padahal dari dia sakit, dari terbaring, dari koma, kita udah dikasih warning, sudah dikasih peringatan. Siap-siaplah kamu akan kehilangan. Siap-siaplah hukum yang bekerja lahir, tua, sakit, mati ini akan terjadi. Kita udah ngerti sebenarnya, kita sudah paham kita akan ditinggalkan, tapi kita tidak siap menerima suara yang bunyinya tit itu. Maka orang Tibet itu selalu menggunakan itu roda mantra namanya. Roda mantra itu terus diputar. Artinya hidup itu terus berputar, waktu itu terus berputar. Mulutnya mengucapkan mantra Om Mani Padme Hum lah, atau nama-nama bodhisattva, atau apapun itu
mengingatkan kita, waktu terus berputar, waktu terus berputar. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Nah, kalau kita tahu zikir atau nianfo, juga tasbihnya terus menerus muter, nggak ada tasbih yang berhenti. Karena kalau udah lagi nianfo atau lagi zikir, ini akan muter terus, akan jalan terus. Sampai suatu saat, kalau dulu orang master-master meditasi, ketika tangannya berhenti, disitulah dia wafat. Wafat dalam keadaan zikir, wafat dalam keadaan nianfo, wafat dalam keadaan Buddha Smriti. Itu adalah luar biasa. Ketika orang mendengarkan doa, atau dia sedang membaca rosario, atau dia sedang dalam tasbihnya, dan kemudian dia berhenti di situ, dalam nama Tuhan, dalam nama Allah, dalam nama Buddha, dalam nama mantra apapun yang menyebut bodhisattva, berhenti di situ, kemuliaan akan kau dapatkan. Adakah yang begitu? Meninggal dalam keadaan zikir. Kalau orang dulu banyak. Meninggal dalam keadaan sujud juga ya. Ada. Ketika dia sedang sholat, atau ketika dia sedang bersujud di wihara atau di tempat mana. Di Katolik nggak ada sujud, tetapi ada dia berlutut, ada dia memberikan penghormatan, menundukkan kepala. Saat itu tiba waktumu habis, ting, 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 ting. Selesai. Dan disitulah kau akan dimuliakan. Meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan yang mulia, meninggal dalam keadaan tenang. Inilah yang diharapkan orang hidup. Ya nggak? Bener nggak? Nah, kita nggak pernah mengabaikan itu semua. Biasa aja lah, waktu masih panjang. Ngapain? Dikir. Ini ya, tasbih cuma buat pajangan doang. Tasbih cuma buat apa namanya? Ditaruh di tangan, nunjukin, wah saya nih orang yang rajin. Padahal cuma pajangan, nggak pernah dipakai. Ini tidak seberapa dibanding dengan detak yang berada di jantung kita. Coba kita nianfo dalam detakan jantung. Setiap kali jantung kita berdetak, tuk, 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 menyebut nama siapapun boleh, silakan disebutkan di sini demi kemuliaan hidup manusia. Ikuti irama. Kita namo amitofo, 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 amitofo. Luar biasa. Pernahkah kita merenungkan ini? Inilah bel. Kenapa tukang es jalan keliling bawa bel ting 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 ting? Ya, karena itu memanggil. Semua memanggil. Dan wajrai juga digunakan, nggak boleh sembarang. Ketika dia dinyalakan, semua makhluk juga terpanggil. Maka kalau orang sembahyang ya, baik Taoism maupun Tantra atau Buddhism, ketika dia memegang wajah ini, genta dan memainkan, ini semua makhluk akan datang, akan hadir, ikut mendengarkan kita berdoa. Mohon untuk dilintaskan, mohon untuk dia berbuat kebaikan. Kalau dia masih berada di alam samsara ini, atau dia muter-muter, orang istilahnya gentayangan, ketika bel itu dinyalakan atau dimainkan atau digoyangkan, artinya mereka berkumpul dan mereka juga ingin ikutan berdoa, ingin supaya bisa terlahir di alam bahagia. Artinya mereka juga ingin didoakan. Bukan hanya manusia. Yang lucunya, makhluk-makhluk itu bergegas begitu mendengar ada suara bel. Baik, oh ini ada Ibu Ayu ya. Baik di pura dinyalakan ada bel ting 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 ting. Artinya doa sedang dimulai. Di lonceng gereja, loncengnya di tiang tiang tiang, doa sudah mulai. Di wihara juga sudah mulai dipukul gong, gong, gong. Doa sudah mau dimulai. Mereka bergegas datang. Makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang membutuhkan cinta dan doa, mereka datang. Tapi kita manusia pura-pura tidak mendengar, pura-pura budek. Jamnya udah tiba untuk berdoa, sholat sudah mau dimulai, azan sudah dikumandangkan. Kita pura-pura budek, nggak mau mendengar. Kenapa? Kita menganggap manusia ini super. Ya, selamat siang Bante. Nah, kita undang Bante ya nanti 6 menit lagi Bante. Kita bergabung ya Bante.
Nah, biar suaranya terdengar dari Bandung ke Papua, dari Papua ke seluruh Indonesia. Ya, tentang pembahasannya tentang lonceng Bante, lonceng kehidupan. Ya, jadi ketika harmonisasi, misalnya di satu tempat ini ada beberapa tempat ibadah, yang gereja nyalain lonceng, yang masjid pukul beduk, yang wihara pukul lonceng atau pukul tambur, sama yang di pura juga menyalakan genta. Nah, akhirnya tempat ibadah itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan cahaya. Satu lokasi itu berbagai tempat ibadah bersatu dalam nada-nada indah kehidupan, yaitu nada dalam doa, nada di dalam suasana haru, nada di dalam suasana penuh harapan, nada dalam suasana penuh mendoakan. Nada-nada kehidupan dimulai di semua tempat ibadah. Dan disitulah saatnya kita datang bersujud, bertobat, dan menyatakan tekad. Saya ingin ke arah yang lebih baik lagi. Saya ingin berjuang untuk kehidupan. Saya ingin hidup saya makin lebih berwarna lagi. Saya ingin tangan-tangan saya ini bisa merangku yang belum saya rangku. Donasi daripada kekayaan kita saya akan bagikan secara merata tanpa pandang bulu, tanpa lihat siapa dia dan bagaimana apa agamanya. Hati kita semakin besar, jiwa ini semakin kuat, dan hidup kita akan semakin bahagia. Pernahkah kita merenungkan hal ini? Bergandeng tangan dengan semua teman-teman kita. Jangan cuma mikirin sendiri. Kalau cuma mikirin sendiri ya hidupmu ya cuma sendirian. Saat meninggal nggak ada yang doain. Kalau kamu merangkul semua teman-teman dan saudara-saudara kita dalam kehidupan ini, saat kita meninggal yang doa 5 agama, bahkan sekarang ada 6 agama yang diakui. Bahkan ada aliran kepercayaan yang lain juga ikut datang tanpa diundang. Datang tanpa diberitahu kedatangan kehadiran mereka untuk mendoakan. Luar biasa. Hidupmu didoakan oleh semua agama. Mau masuk surga yang mana tinggal pilih. Kenapa? Di sana adalah pilihan. Hanya ada kebaikan dan hanya ada buah dari kebaikan. Nggak ada kotak-kotak kamu agamanya apa, kamu ini apa, itu apa, dan segala macam. Semua hanya ada kebahagiaan. Kalau kita di manusia aja sudah ribut, sudah kesel, ngedengar bel, suara bel aja udah resah dan gelisah, mendengar suara yang negatif udah bawaannya dendam, bawaannya emosi, bawaannya mau menghancurkan. Bagaimana kita bisa mendengar suara detak jantung ini juga dia akan berontak. Ketika jantung ini semakin berdebar-debar karena kemarahan, ketika detak jantung ini semakin cepat karena emosimu, detak jantung ini semakin cepat karena kebencianmu, dan tiba-tiba berhenti, tit. Kau dipanggil ke hadapannya, apa yang mau kau katakan? Mati dalam keadaan emosi, mati dalam keadaan marah, mati dalam keadaan kebencian. Mau membela diri apa di hadapannya? Gak jelas matinya karena kemarahan. Mau bilang, Tuhan, waktu saya belum tiba, saya nggak siap mati, saya tidak mau mati, saya mau lahir lagi, enak aja. Bisa kita nego gitu. Anda dikirimin duit-duitan misalnya dari dunia ini, banyak banget keluarga Anda kaya raya, mafia misalnya. Nyari uangnya gampang banget, langsung lemparin duit-duitan untuk dibakar dan dibakar. Emang nyampe di sana jadi duit Anda. Kalau kita semasa hidup nggak pernah berdana, semasa hidup tidak pernah berbuat baik, semasa hidup tidak pernah mengeluarkan uang dari kantong sendiri, tiba-tiba udah mati minta uang dari keluarga, dikirimin, ditransfer dan segala macam apapun bentuknya. Emang nyampe jadi uang di sana? Bisa cogok. Sorry, nggak pernah dengar cerita itu. Ini kalau Anda tahu konsep uang-uangan itu kenapa dibakar? Karena dulu banget zaman sejarahnya, orang itu datang ke wihara berdonasi untuk ribuan biksu yang ada di sana. Setelah berdonasi, memberikan makanan, memberikan banyak hal-hal yang bermanfaat termasuk pakaian. Nah, ini kan kebaikan. Para biksu itu memberikan simbol uang emas dan uang perak.
simbol ketika itu diberikan dari wihara. Nah ini tolong dibakar di depan Anda sembahyang. Anda bilang kepada Tikongla, Anda bilang kepada para Buddha, para Bodhisattva dan semua orang yang suci. Anda katakan, saya hari ini sudah melakukan kebaikan buat memberikan kehidupan bagi wihara, kehidupan bagi para biku yang sedang menjalankan ibadah. Dan ini simbolnya ini dibakar. Ting, itu supaya penyalur pikiran Anda melimpahkan jasa kebaikan yang baru dilakukan, lalu kemudian dibakar, dikirim. Jadi yang dikirim itu jasa kebaikannya, bukan uang-uangan yang dibakar, bukan rumah-rumahan yang dibakar, bukan kapal terbang yang dibakar, handphone yang dibakar, nggak kepake. Kapal terbang yang dibakar nggak ada pilotnya. Nyasar. Masa hidup aja nggak pernah nerbangin pesawat. Jadi paham konsep ini, berarti yang dibutuhkan adalah kebaikannya, bukan uang-uangannya. Konsepnya jadi terbalik, orang beli uang sebanyak-banyaknya dan kemudian dibakar selama-lamanya. Tapi dia lupa kebaikannya, dia lupa untuk infaknya, dia lupa berdananya, dia lupa donasinya. Akhirnya dia cuma bakar uang-uangan, dan uang itu hanya jadi abu. Dan ketika jadi abu tidak bisa dibelikan apa-apa. Nah itu dia, ya simbol. Jadi harus tahu, belajar. Jangan cuma ngikutin katanya. Sama seperti suara getaran yang cuma, ada suara tuh, ada suara. Tapi Anda nggak tahu suara apa. Oke. Mana ya, kita panggil Bante Pradipa dari Papua. Mudah-mudahan Bante masih ada nih. Bante kalau siang di sana bedanya 2 jam. Oke, Bante. Semoga Bante berkenan hadir Bante. Ya, bisa bincang-bincang santai Bante. Renungannya setengah jam saja, jangan lama-lama. Kita boleh ngobrol ya. Ya, jadi di masa-masa pandemi ini, masa-masa orang tidak jelas, masa-masa orang nggak tahu kapanpun bel itu akan berbunyi. Namaste, Bante. Namaste, Suhu. Sudah bercahaya sekali pantai hari ini. Sekarang saya lagi di Manado, Suhu. Ini sebenarnya kalau terang nih di belakangnya Gunung Lokon. Oh, amazing. Gunung Lokon. Iya, amazing. Agak bad light kayaknya, agak harus di mana ini? Cakep sekali Bante. Manado. Sudah lama tak Manado. Aduh, rumah panggung Manado ini. Saya sudah lebih kurang 3 bulan di sini, Su. Oh, bersama Bante Dip atau sendiri Bante? Saya kebetulan lagi jaga Bante Dip, lagi sakit. Oh, jadi masih sakit? Masih. Bante. Doa saya juga untuk Bante Dip. Pikir kemarin sudah keluar. Ya. Tidak ada perubahan sama sekali sampai sekarang. Masih tertidur di tempat tidur. Mari kita doakan semua dengan pikiran yang baik, dengan kedamaian, dengan perbuatan yang pernah kita lakukan. Semoga Bante Dip ya penggerak daripada kebaikan di daerah timur sana ya, yang selalu berbuat baik dan merangkul sahabat-sahabat dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, semua juga tokoh agama di Papua sana dan di Manado bisa cepat sembuh ya untuk Bante Dip. Sadu. Ya, Bante gimana kabar? Di sana aman? Masih seperti biasa kabarnya, masih gundul. Mantap. Ya Bante, hari ini kita lagi bincang-bincang tentang lonceng kehidupan. Gong, waktu dari lahir sampai mau meninggal, dan apapun itu tentang suara lonceng Bante. Nah, ada masukan dari Bante atau ada sedikit insight tentang suara lonceng? Bagaimana Bante mendengar suara lonceng ini? Ya, terima kasih Su sudah diundang bersama Suhu ini. Sebenarnya saya sering ikuti Suhu, kalau ada waktu saya pasti lihat. Saya banyak belajar dari Suhu. Sangat-sangat banyak belajar, sangat inspiratif. Sangat luar biasa. Kadang-kadang yang saya dengarkan Suhu itu minggu saya bawakan untuk ceramah. Jadi salah satu sumber referensi saya dari perbincangan Suhu dan teman-teman yang lainnya yang luar biasa saya lihat. Tapi nggak setiap hari saya bisa ikut. Kadang-kadang saya
ada mengontrol Bante Pradipa dan sebagainya. Jadi kalau ada waktu seperti ini saya pasti akan ikut, walaupun hanya mendengar. Kadang-kadang saya kegiatan saya hanya mendengar, tapi ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat inspiratif bagi saya. Saya masih harus banyak belajar, Bante. Belajar kepada Suri luar biasa. Nah, tentang tadi lonceng, genta, dan suara-suara lainnya yang tadi Su bahas itu adalah bagi saya memang benar yang tadi Su katakan, suara ajan, suara lonceng gereja, suara genta yang ada di wihara. Kadang-kadang saat itu terdengar, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang hadir, yang kelihatan malah menjauh, ya kan? Jadi kadang-kadang secara umum, kadang-kadang kalau kita kebaktian jam 10 pagi, itu yang datang setengah 11 gitu. Kadang-kadang kalau saya baca parita mengundang para dewa, itu habis mengundang para dewa paritanya mereka baru hadir. Jadi saya anggap mereka itu para dewa yang baru hadir. Jadi saya sering berkata kemana mereka, setelah saya baca Dewata sama Patra, setelah itu baru datang. Oh, berarti dewanya baru datang nih, bukan manusia. Ngumpul gitu. Jadi sebenarnya seluruh suara ya yang dari kita semenjak masih dilahirkan, kita sudah mendengarkan suara yang pertama ada detak jantung orang tua kita, ibu kita ya. Walaupun masih dalam perut masih mendengar detak jantung kita, itu adalah suara yang paling murni ya. Dan kita akan diakhiri oleh suara detak jantung juga. Pada saat kita detak jantung kita itu yang akan mengakhiri kehidupan kita pada saat ini. Jadi semua orang lupa ya dengan suara-suara detak jantung, lupa dengan napas. Ya, napas itu juga suara sebenarnya. Kalau kita diam, kita sendiri di satu tempat, kita melakukan meditasi anapanasati, pernapasan, itu pasti terdengar suara sangat halus sekali napas. Tapi jarang sekali kita sebagai manusia ya, termasuk saya juga kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita ini bernapas. Jarang lupa suara bernapas. Tapi suatu ketika kita sedang sakit, terbaring, suara mesin di sebelah kita yang bunyi suara itu benar-benar sangat mengguncang kadang-kadang ya, mengguncang orang yang sedang sakit. Karena di saat itulah yang Su pernah katakan, orang yang akan meninggal itu di saat itulah ketakutan muncul. Saya yakin percaya di kita di semua di sini 40 orang ini, semua orang mau masuk surga. Semua orang mau masuk ke alam bahagia. Semua mau, termasuk kita, termasuk saya. Tetapi untuk duluan tidak ada yang mau. Untuk duluan tidak ada yang mau. Jadi yang pertama meninggal nggak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau. Ditanya 41 orang yang ada di sini, siapa yang mau masuk surga, siapa yang mau lahir di alam bahagia, semua mau. Tapi siapa yang duluan, tidak ada yang mau. Ibaratkan ada satu tempat yang begitu indah, ibaratkan di Raja Ampat gitu kan, misalnya Raja Ampat atau Tomohon tempat lah, begitu indah. Orang bilang, ada yang mengatakan ikannya begitu banyak sekali bisa dilihat, ya kan? Tapi kalau sana tidak boleh balik lagi. Sudah berangkat dari tidak boleh balik lagi. Nggak mau. Nggak mau. Begitu juga dengan alam bahagia, tidak ada yang mau yang duluan. Semua pergi tapi tidak ada yang mau duluan. Kenapa? Karena masih banyak ya suara-suara keinginan. Kalau saya bilang, dari tadi kan kita bicara lonceng, bicara suara keinginan yang belum tersampai di dunia ini. Betul. Keinginan yang kadang-kadang lebih besar keinginan kita dibandingkan apa yang harus kita punya, apa yang kita miliki. Ini yang kadang-kadang membuat batin kita terus bergerak untuk mencari sesuatu hal yang semestinya tidak penting. Karena kita cukup. Di 40 orang ini rata-rata kita cukup. Semua orang pasti berpakaian, semua orang pasti makan, semua orang pasti bisa minum, semua orang pasti bisa tertawa. Sudah cukup. Tapi keinginan-keinginan, ya. Lihat orang naik pesawat, nggak pernah naik pesawat, pingin naik pesawat. Sudah naik pesawat, pingin pesawat pribadi. Sudah punya pesawat pribadi, pingin jadi pilot. Keinginan, suara-suara. Pesawat-pesawatan Bante yang dibakar.
Ya, suara-suara yang membuat apa namanya lonceng kesadaran kita itu tidak terdengar. Sebenarnya kita punya lonceng kesadaran. Contohnya saja, kalau kita berkendaraan di macet di Jakarta, terdengar sekali suara klekson, ten 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 ten. Udah macet kita pasti marah. Ini di belakang ngapain ini? Kita macet nggak tahu macet, terbang aja kalau orang Medan bilang dari atas saja, terbang dari atas saja gitu kan. Sebenarnya itu bisa membuat satu lonceng kesadaran kita pada saat klekson itu bunyi, ten kita tarik napas, kita sadari oh ini lagi macet. Pikiran apapun yang muncul yang tidak baik akan saya hilangkan, saya akan berbahagia karena apapun yang terjadi lagi macet, tidak mungkin kita bisa untuk lebih duluan. Ya. Ya, jadi lonceng kesadaran itu penting sebenarnya. Kalau di India Bante lucu ya, bis-bisnya Ya. ditulis klakson please, horn please gitu ya. Malah Itu mereka seneng main klakson. termasuk lonceng kesadaran bagi mereka yang depan, yang bawa mobil, untuk belakang untuk memberi tanda bahwa belakang akan melambung, istilahnya akan memotong mobil depan. Ya. Jadi please Ya. untuk klakson. Sebagai tanda supaya mereka sadar yang depan, oh belakang ada mobil untuk memotong. Itu salah satu suara kesadaran bagi supir-supir yang ada di India sebenarnya. Saya lihat tuh agak aneh kalau bagi di Indonesia kan lucu kalau diminta suara klakson, tapi kalau saya pelajari bahwa untuk supaya bagaimana kita di belakang yang depan mengetahui kita di belakang, kita memberi suara klakson untuk para supir. Begitu, Su. Nepal lain lagi Bante, Nepal. Nepal tidak ada suara klakson. Walaupun macet, walaupun lagi dalam keadaan ngantri, tidak ada klakson. Dan lampu merahnya mati, yang ada polisi satu. Polisinya bisa ngantri semuanya. Ya. Betul. Mereka luar biasa memang, Su, luar biasa. Tapi kembali lagi ke suara ya, Su, ya. Suara itu kan vibrasi ya, yang Su buat ini kan vibrasi kebaikan ya. Jadi vibrasi itu kan ada gelombang. Gelombang-gelombang suara itu yang kalau gelombangnya itu baik, benar, maka kita akan mendapat gelombang yang benar. Kalau gelombangnya tidak benar, maka kita akan mendapat hal yang tidak benar. Jadi kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengeluarkan suara-suara kebajikan, bertutur kata baik, bersikap baik, cara berbicara dengan baik, kita akan mengikuti gelombang itu, Su. Tapi kalau agak terputus ya kayaknya, Su. Ya, lagi muter-muter, Bante. Tapi saya jelas, Su. Saya yang muter-muter. Jelas ya. Mungkin saya yang muter-muter. Ya, nyambung lagi, Bante. Ya, jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suaranya sering berkata kasar, sering memaki, sering melakukan melukai orang dengan kata-katanya, kita akan terkena vibrasi itu juga. Makanya orang mengatakan kalau kita bersama dengan orang yang jual parfum, kita akan dapat wanginya parfum. Kalau kita senang dengan orang yang jualan daging, pasti kita akan bau amis. Gitu. Ya. Jadi lonceng kesadaran, lonceng-lonceng yang ada ini menyadari kita bahwa bagi saya pribadi, ya saya sangat senang kalau ada suara atau lonceng yang membangunkan. Misalnya azan subuh. Itu saya bangun, ini azan subuh, berarti jam 4:30. Udah 4:30 ini, udah subuh. Nah, saya setelah mereka azan subuh selesai, saya masih bisa ke wihara. Kita mulai. Meditasi, bisa apa semua. Artinya apa? Memberi kesadaran bagi kita, memberikan satu pertanda untuk kita. Kalau di Tomohon ini lonceng gereja. Mereka jam 4:30 juga lonceng gereja bunyi. Teng, udah 4:30 nih lonceng gereja bunyi ini. Oh, bukan jam 6 Bante ya? Ya, 4:30 ya? 4:30, jam 6 ada 2 kali. Ya. Jadi mereka ada subuh, ada sembahyang pagi subuh gitu kan. Jadi mereka lonceng bunyi teng. Oh sudah, habis itu saya turun meditasi kita lanjut. Dan saya lanjut. Jadi berkesinambungan terus Bante. Ya, seru. Betul. Jadi bagi suara yang tadi saya katakan, kita sudah di dalam tubuh kita ini punya suara, termasuk detak jantung kita. Dan kalau ketemu orang yang kita
tidak sukai, detak jantung juga berdebar sekali itu, Su. Ya, ketemu orang yang kita cintai, yang kita sukai juga berdebar sekali itu jantung. Jadi apapun itu, ya suara-suara keindahan, suara-suara alam, suara-suara kicauan burung, suara alam semesta itu memberikan arti bagi hidup kita, Su. Ini kelihatan ada yang bergabung lagi, Su. Iya, Revita ya. Ya. Oh, sudah left. Ya, tadi ada Bante juga ya tadi yang bergabung nih. Mana ya? Sebentar Bante. Ya lanjut Bante, silakan. Ya, Su. Mungkin itu aja, Su. Kalau mengenai suara saya, mungkin bisa tanya jawab aja, Su. Kalau saya suruh ngomong kayak Suhu, saya agak belum bisa, Su. Kalau Su kan lancar. Iya, monggo siapa yang mau bertanya silakan di sini. Kebetulan ada guru saya ya Bante Prawira, luar biasa yang bercahaya terus dari timur. Jadi matahari itu munculnya dari timur duluan, dia sudah bersinar dulu dan baru menyinari kita di barat ya. Suara tapi tenggelam duluan saya. Duluan Bante juga. Suara lonceng juga duluan dari timur, Su. Iya betul, dari pokoknya mulai di sana dulu lah. Ya, terima kasih kepada Ibu Rita ya, juga ya. Oh, Ibu Yati mau bergabung, Ibu Yati mau bertanya atau apa kepada Bante dari Padang. Jadi Padang, Manado, Bandung. Wah, saya di Bandung Bante hari ini. Selamat, Su. Ini Ibu Yati juga selalu berhubungan sama bel. Lonceng sekolah. Ting. Teng, masuk. Kalau berbicara lonceng sekolah itu masih ingat dulu, Su. Kalau zaman kita itu kan masih lonceng. Lonceng beneran lonceng, bukan bel. Bukan bel Ya. yang ditekan, tapi memang lonceng yang benar-benar itu. Itu lonceng yang benar-benar kita tunggu pada jam 1 siang biasanya kalau masuk pagi. Jam pulang. Jam pulang. Nah, itu lonceng yang benar-benar. Ada yang bertanya, Bante. Bagaimana cara berbuat kebaikan? Kebaca. Bagaimana cara berbuat kebaikan dan mengikis karma buruk, Bante, katanya. Kalau cara berbuat kebaikan, saya rasa semua orang sudah tahu ya. Bagaimana cara berbuat kebaikan ya. Ya, tidak melukai orang lain, bukan orang lain saja, tidak melukai makhluk hidup, ya. Tidak membuat orang lain hatinya terluka dengan kata-kata, dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita bahkan. Ya, untuk melakukan satu perbuatan baik itu saya rasa semua orang tahu, berdana, melakukan moralitas yang baik. Ya, kalau kita di Buddhis ada 5 moralitas bagi umat berumah tangga. Ya, berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan, berusaha untuk tidak melakukan pencurian, berusaha untuk tidak melakukan seks yang hal-hal yang menyimpang. Ya, berusaha untuk tidak berkata-kata kasar, berusaha untuk tidak minum atau makanan yang dapat mengurangi kesadaran kita. Kalau 5 hal ini dilakukan, dana kita lakukan, maka faktor-faktor dari perbuatan baik, dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan, itu akan menjadi karma yang lebih baik. Dan karma baik inilah sebenarnya yang tadi katanya mengikis ya. Kalau saya katakan ya, boleh dikatakan mengikis sebenarnya sih. Ya, kalau kita punya beras kita punya air 1 ember, itu disebut dengan karma yang tidak. Ini saya kasih contoh sedikit. Punya air 1 ember besar, ya, itu kita sebut perbuatan kita yang tidak baik. Kita cuma punya garam, ya, hanya 1 sendok perbuatan baik kita masuk ke dalam kehidupan kita, kita aduk. Ya, kita tetap akan bertemu dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, buah karma tidak buruk itu yang muncul aja. Rasa yang kita baik itu tidak akan terasa asinnya. Tidak akan terasa apa yang kita lakukan. Makanya banyak orang, Suhu, Bante. Saya kadang dipanggil Suhu, kadang dipanggil Bante. Kan? Kenapa ya? Saya rajin ibadah, rajin berdana, jarang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa hidup saya ini kok susah banget? Saya bilang, kamu harus bersyukur. Loh, kenapa harus bersyukur? Wah, aneh nih. Kamu masih dapat melakukan perbuatan baik. Itu harus disyukuri dulu. Itu harus disyukuri dulu. Masih bisa, masih dapat
melakukan perbuatan baik di saat kamu memang lagi kesusahan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, ketika kamu mengatakan kembali kenapa saya tidak hidup saya kenapa tidak baik. Nah, kemungkinan besar air yang tadi saya katakan sebagai sumber yang tidak baik itu terlalu banyak. Tapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Makanya kita bersyukur bisa melakukan perbuatan baik. Seperti saya juga kan. Saya juga tidak punya cita-cita sebagai seorang biku. Kalau suhu saya nggak tahu ya. Dulu model ya. Nah, tapi saya sendiri bukan tiba-tiba ya. Ada karma yang mengarahkan saya untuk masuk menjadi seorang samana. Mengarahkan saya untuk bisa menjadi seorang pabacita. Jadi saya pertama ikut pabaja itu bukan karena saya mau jadi bante, mau jadi suhu, bukan. Karena saya mau pergi ke Borobudur. Karena di retret di pabaja itu ada ke Borobudur. Saya ingin ke Borobudur, saya mau ke Borobudur. Itu pertamanya. Tetapi sudah masuk ke dalam selama 1 bulan tuh baru menemukan hal-hal yang luar biasa di situ. Jadi kita banyak pintu sebenarnya. Pintu-pintu yang kita akan masuki. Kalau kita merasa hal ini, saat ini kita punya karma yang tidak baik, kita masih punya pintu-pintu untuk melakukan karma-karma kebajikan. Dan ingat, kebalikannya saat ini kita menuai atau mengambil karma-karma baik kita, hanya mengambil tanpa punya kesempatan untuk lagi membuat karma baik. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Saat ini kita mau apa saja bisa, mau beli mobil bisa, mau beli rumah bisa, mau beli handphone iPhone 12X Pro pun bisa gitu kan. Tapi kita lupa untuk memberikan kebajikan kita, lupa untuk melakukan kebajikan kita. Seperti kita lahir yang Suhu kemarin kalau nggak salah, Suhu pernah cerita orang yang lahir di alam surga. Ya. Hanya kesenangan-kesenangan saja yang dia dapat. Dia lupa. Bukan hanya lupa, bahkan dia tidak sempat untuk melakukan kebajikan. Ya, jadi kalau kita di dunia ini selalu mendapatkan, kita lupa. Malah kita menimbulkan ego kita, menimbulkan rasa sombong kita. Ya, kita akan menerima akibat yang tidak baik dari karma buruk itu. Gitu. Ini ada Ibu Rita, Bante. Ingin udah berbuat baik dan benar, ingin ya mencoba bersahabat dengan alam, selalu bersyukur, tapi kenyataannya di depan mata saya ada yang menyakitkan, kecewa, dan takut, katanya. Ya, Ibu Rita. Ya, kondisi kehidupan. Selamat siang, Ibu Rita. Ibu Rita ini Jakarta, teman saya. Jadi, ingin selalu berbuat baik dan benar, ingin mencoba bersahabat dan bersyukur. Kenyataan di depan mata. Ya, kadang-kadang memang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini memang yang namanya salah satu proses kehidupan. Ya, saya masih ingat caption saya, kata-kata saya di Instagram kemarin. Kalau kita mencari kesempurnaan, maka di dalamnya ada yang tidak sempurna. Jadi kalau kita memang menginginkan sesuatu yang, saya sudah buat benar, saya sudah buat baik, bersatu dengan alam, kenyataannya orang nggak suka sama saya. Kenyataannya orang membuat saya tidak enak hati gitu dan sebagainya. Ya, memang hidup ini ya memang seperti itu. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik, yakin dan percaya apapun itu, apapun agama yang Anda anut, mau Buddha, mau Islam, mau Kristen, ya, yang bilang ada tabur tuai, ada karma dan sebagainya, itu pasti akan ada hasilnya. Tidak mungkin tidak ada hasilnya. Tidak secara instan kita dapat hari ini, mungkin esok, lusa, di kemudian hari akan mendapatkan hasilnya yang terbaik. Jadi jangan pernah menyesali, ya, kuncinya jangan pernah melakukan kebaikan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah menyesali hal ini. Kalau kita menyesali hal ini, kadar kebajikan kita akan berkurang. Seperti kalau kadar emas yang akan berkurang lagi. Karena kita menyesali. Gak usah menyesali. Sudah berbuat, sudah.
Wah, ini ibu guru juga nih Bante. Ibu Meta. Ini luar biasa, sosok luar biasa, selalu aktif juga online Bante. Bu Meta ada yang mau ditanya, 5 menit sisa waktu, silakan. Oke, siap. Saya berterima kasih pertama pada Suhu karena saya dimasukkan dalam grup untuk meditasi. Perubahan yang luar biasa dalam meditasi, saya sedang mengikuti meditasi, saya melihat bahwa saya itu lebih bercahaya dan benar nggak Suhu? Saya lebih cantik, benar nih? Oh, saya enggak ya? Yang kedua, ya. Yang kedua, saya terhubung dengan seseorang murid saya yang dulu saya doakan karena dia waktu itu punya keinginan untuk bunuh diri. Beberapa hari yang lalu dia menghubungi saya dan ketika dia bercerita, dia sama ibunya itu sedang bermasalah. Lalu ketika saya dalam meditasi itu mendoakan dia paginya bilang, Bu, saya kemarin ketemu ibu saya dibawa ke rumah oleh adik saya dan hubungan saya membaik. Itu gimana Suhu ya? Kok bisa terhubung begitu Suhu dan Bante? Terima kasih. Menarik ya Bante ya, saling tarik menarik. Kayak hari ini ibu ditarik nih, masuk. Wow. Ketemu Saya Bante langsung. Happy banget kalau mendengar pengajaran luar biasa. Suhu ini memang ya, mungkin menurut pribadi saya itu Bu, kita ini seperti radio, frekuensi. Jadi kalau kita mutar frekuensinya tepat, pas dengan yang itu pasti akan ketemu Bu. Jadi kita ini punya frekuensi yang sama. Kemungkinan kalau bagi saya pribadi yang saya pernah belajar sama yang saya tahu bahwa karma kebersamaan kehidupan masa lampau itu mendukung kita pada saat ini. Jadi mungkin karma masa lampau itu yang orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, Ibu meditasi, Ibu sudah mulai untuk masuk ke gudang kesadaran lama, itu satu frekuensi dengan yang tadi Ibu katakan itu. Jadi kita ini punya frekuensi sebenarnya, Bu, yang sama. Jadi kalau nggak sama, radionya itu kayak kita ini frekuensi nggak sama, nggak mungkin kita bisa bersama begini. Karena ada satu frekuensi, baru bisa sama bertemu begini. Begitu, Bu. Luar biasa. Ada rasanya adem ada di dekat Suhu dan Bante ini. Saya lagi adem memang lagi di Tomohon lagi 20 derajat Celcius ini. Waduh, bentar lagi salju. Tomohon beautiful, Gunung Lokon. Wah, untung semoga Gunung Lokonnya tetap selalu baik-baik saja. Indah banget memang betul Bante di sana. Luar biasa. Dan rumahnya adem itu, rumah kayu itu adem sekali di sana. Ya. Ini rumah kayu. Luar biasa. Gunung Lokon. Ya, terakhir kata kita ucapkan terima kasih pada semua yang sudah hadir di sini. Ya, masih bertahan 34 orang, tapi akan terus menyebar kebaikan yang kita lakukan. Dan terakhir kita berikan dukungan sekali lagi kepada Bante Pradipa yang sedang sakit ya. Karena beliau adalah guru yang sangat hebat sekali, berjasa. Dulu pernah di Bandung juga, kuliahnya lama. Dan dari Bandung juga saya berdoa untuk Bante Pradipa yang sedang berada di Indo. Semoga diberikan kekuatan dan karma baik dari kita semua bisa melimpah sehingga bisa berbuah untuk kesehatan dari Bante Pradipa. Semoga fisiknya makin terus naik serta sehat sehingga bisa membimbing kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bante Prawira yang sudah sekali dengan kita. Ya, terima kasih Bu Meta, Ibu Rita dan semuanya. Ya, xie Amitofo. Xie Amitofo. Bye bye. Terima kasih. Ya, Ibu Hansi.